Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Mari kita lanjutkan di part ke 457 bertepatan dengan bab ke 2204. Tapi perkataan ibuku adalah keputusan yang mutlak. Berdasarkan pemahamanku padanya, walaupun dia sangat lembut biasanya, namun begitu dia membuat keputusan pada dasarnya tidak ada ruang untuk mediasi. Jadi jika aku masih ingin mencari-cari sang penyelamatku, ibuku pasti akan melakukan apa yang dia katakan, yaitu mengirimku ke Amerika. Kelak aku berada di Amerika, berada ribuan mil jauhnya dengan Cina, akan semakin mustahil untuk menemukan sang penyelamat. Jadi aku hanya bisa berbohong kepada ibuku untuk sementara, kemudian secara diam-diam mencari keberadaan sang penyelamat. Hai King tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya saat ini. Mendengar bahwa dia bersedia menyerah untuk mencari, dia menghela napas lega dalam hatinya. Jadi dia memandang Sujipe dan berkata dengan serius, "Cipe, kenapa kamu diberi nama ini?" "Itu karena kami ingin kamu mengetahui apa itu yang baik dan yang benar, yang tidak baik. Dalam hal ini adikmu sangat keras kepala. Ibu sudah mengatakannya dengan sangat jelas tadi. Jadi demi hidupnya kamu harus ingat, jangan membantunya mencari orang itu secara diam-diam. Apakah kamu mengerti?" Ketika mendengar ini, Sujipe langsung berkata, "Tenang saja ibu, aku adalah orang yang sangat kagum terhadap budaya tradisional Cina. Jika Master Lai telah berkata seperti itu, maka aku tidak akan memberi bantuan kepada Jiyu." Apa yang dikatakan Sujipe itu sangat tulus. Saat ini beberapa anak muda karena menerima pengaruh dari budaya barat, mereka secara membabi buta mengkritik budaya tradisional Cina. Di antaranya yang paling diserang adalah pengobatan tradisional Cina. Pada saat masih muda, Sujipe sangat berprasangka pada pengobatan tradisional Cina. Ia selalu merasa bahwa pengobatan Cina tidak memiliki dasar ilmiah dan eksperimen klinis. Namun ketika ia berumur 19 tahun, dia mengalami demam ringan yang berlangsung selama lebih dari sebulan. Dia melakukan semua tes yang bisa dia lakukan di rumah sakit dan mencoba semua antibiotik, tetapi itu tidak ada efek. Pada akhirnya dia merasa tidak berdaya dan mengunjungi seorang dokter terkenal. Setelah dokter itu mendiagnosisnya, dia berkata bahwa dirinya masuk angin basah. Dia langsung memberikan akupuntur pada saat itu juga dan memberikannya obat, dan dia langsung sembuh setelah memakannya. Sejak saat itu, Sujipe mengerti bahwa segala sesuatu dapat selalu ada. Itu pasti ada kebenarannya. Pengobatan Cina telah berkembang bersama dengan peradaban Cina selama ribuan tahun lamanya. Apakah kebijaksanaan yang terkandung dan di dalamnya dapat disangkal oleh seorang anak kecil seperti dirinya? Jadi sejak saat itu, Sujipe sangat terpesona dengan budaya tradisional. Bagi diagram The Book of Change tentu saja juga sama. Sujiyu merasa Sujiyu merasa putus asa ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa jika kakaknya bahkan tidak dapat memberinya bantuan, maka dirinya akan benar-benar kehilangan semua bantuan. Lalu bagaimana dirinya menemukan penyelamat dengan keadaan seperti itu? Sejak diselamatkan di Jepang, dia akan memikirkan Yi-Chen berkali-kali dalam sehari, mengingat semua detail pada saat dirinya diselamatkan. Dapat dikatakan bahwa Yi-Chen telah mengakar kuat di tulangnya. Jadi walaupun benar adalah ngengat yang melawan api dalam lubuk hatinya, ia juga tidak ingin menyerah. Saat ini Duai King menatap Sujiyu berkata dengan nada
yang tidak dapat disangkal. Jeju, ibu ingin tinggal di kota Jinling untuk sementara waktu. Kamu tinggal saja di kota Jinling untuk menemanimu. Tidak perlu kemana-mana. Due King benar-benar ingin tinggal di kota Jinling untuk sementara waktu. Bahkan hanya karena merindukan Yi Changjing, namun juga karena menyukai tempat kuno yang hangat dan lembab ini. Selain itu, dia juga memikirkan villa tua yang biasa disewa oleh Yi Changjing. Dia ingin tinggal di kota Jinling dan membeli villa tua itu, kemudian merenovasinya. Jika tidak ada hal yang diharuskan kelak, dia bahkan bersedia menetap di kota Jinling. Saat itu, Du Hailing menikah dengan Su Shaodao karena melihat pria yang dia cintai. Saat itu Du Haiking menikah dengan Su Shaodao karena melihat pria yang dia cintai menikahi wanita lain. Ia sudah kehilangan kepercayaan dan harapan dalam hubungan cinta. Namun setelah menikah hanya ada kasih sayang keluarga pada Su Shaodao, tidak ada cinta. Sejak pengkhianatan Su Shaodao terungkap, kasih sayang padanya juga menghilang. Meskipun ia tidak bercerai dengan Su Shaodao, namun dia telah membuat keputusan dalam hatinya. Ia tidak akan lagi memaksakan dirinya sendiri untuk orang lain. Mulai saat ini, ia hanya ingin hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Tinggal menetap di kota Jinling adalah langkah pertama. Su Jiyu mendengar ibunya menyuruh dirinya untuk tinggal di kota Jinling. Dia merasa sangat tidak bersedia. Dia berpikir dalam hati, tidak peduli keluarga Su ataupun keluarga Du, pengaruh utamanya ada di Yanjing. Hanya dengan berada di Yanjing, aku baru memiliki kesempatan untuk memobilisasi sumber daya yang lebih banyak untuk membantuku mencari penyelamat. Namun jika aku berada di kota Jinling bersama ibu, maka aku tidak memiliki sumber daya untuk dimobilisasi. Lagi pula, ibu begitu menentang aku untuk mencari penyelaman. Kelak di bawah pengawasan dia, aku akan lebih tidak ada kesempatan untuk mencari penyelaman. Memikirkan hal ini, Su Jiyu merasa sangat tertekan. Jadi dia juga tidak langsung menanggapi ibunya. Melihat ekspresinya yang penuh dengan keraguan dan keengganan, Du King mengernyit dan bertanya, "Kenapa? Melihat dari ekspresimu sepertinya kamu tidak berencana menyetujuinya." Su Jiyu buru-buru berkata, "Tidak ibu, sebenarnya aku ingin tinggal di kota Jinling untuk menemanimu. Namun sejujurnya aku takut tidak terbiasa tinggal lama di kota Jinling." Du King mengangguk. Ia bertanya, "Katakan saja, tidak terbiasa apa?" Su Jiyu melipat-lipat jarinya dan berkata, "Kamu lihat, Yanjing biasanya kering pada musim dingin, namun kota Jinling sangat lembab." Du King segera berkata, "Tidak masalah. Aku akan segera membiarkan orang untuk memasang dehumidifier terbaik di kamarmu. Kemudian kita atur sesuai dengan kelembaban udara di Yanjing. Berapa suhu di Yanjing, maka berapa juga suhu di kamarmu. Jika kelembapan udara di Yanjing adalah 10%, maka kamarmu juga akan dipertahankan kelembapan 10%. Tidak akan berbeda." Seketika Su Jiyu menjadi bingung. Ia langsung berkata, "Tidak hanya permasalahan kelembapan udara, aku juga tidak terbiasa dengan makanan di sini." Du King melambaikan tangan dan berkata, "Tidak masalah, ibu akan mencari seorang koki dari Yanjing. Ketika berada di rumah dulu, bukankah kamu suka makan makanan yang dimasak oleh koki di rumah? Kebetulan ayahmu juga sedang pergi ke Australia sekarang. Tidak ada pekerjaan untuk koki di rumah. Aku akan menyuruhnya datang besok." "Oh tidak, datang hari ini juga. Dengan begitu kamu sudah bisa makan makanan yang kamu familiar besok pagi." Su Jiyu dengan canggung berkata, "Ibu, aku bisa tinggal di sini untuk menemanimu, tapi kakak tetap harus kembali. Kamu mendatangkan koki itu ke kota Jinling, lalu bagaimana setelah kakak kembali?" Tidak menunggu Du King berbicara, Su Jipe langsung menjawab dengan sangat tegas, "Tidak apa, aku tidak apa. Aku bisa memesan makanan setiap harinya. Lagi pula aku hanya seorang diri. Akan lebih mudah untuk memesan makanan."
Setelah itu Sujipe berkata lagi, "Oh ya, aku juga tidak akan meninggalkan kota Jinling untuk sementara waktu. Konser Nonagu juga akan segera dimulai. Aku ingin tinggal di kota Jinling untuk membantu mempersiapkan konser itu. Setelah konser selesai, aku baru akan kembali." Sujiyu tidak menyangka kakaknya akan begitu tidak berhati ketika dalam masalah. Dia memelototi Sujipe dan berkata kepada Du Haking, "Ibu, aku tidak membawa banyak pakaian kali ini, serta keperluan sehari-hari yang biasanya aku gunakan. Itu cukup jika hanya tinggal 3 sampai 5 hari di kota Jinling. Namun, jika tinggal untuk waktu yang lama akan sangat merepotkan." Du Haking berkata dengan acuh tak acuh, "Ini mudah. Bibi di rumah juga tidak ada pekerjaan. Aku akan menyuruh mereka untuk mengemasi semua barang pribadimu, kemudian membawanya ke sini." Kemudian Du Haking berkata lagi, "Jika masih ada yang tidak memuaskan bisa dibicarakan dengan ibu. Ibu akan membantumu menyelesaikan semuanya. Jika kamu merasa tata letak dan dekorasi ruangan tidak memuaskan, ibu juga bisa mengosongkan kamarmu dan mengirimkan semua perabotannya, kemudian meletakkannya di sini, menjadikannya seperti kamar semula. Apakah masih ada masalah lain? Katakan saja jika ada masalah selama kamu mengatakannya, ibu akan menyelesaikannya." Sujiyu benar-benar tidak ada cara lagi. Tidak disangka ibu akan begitu tegas, sama sekali tidak memberikan satu kesempatan pun untuk dirinya. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepala dengan tak berdaya. Ia berkata, "Baiklah, sudah tidak ada masalah lain. Semuanya ikut sesuai dengan perintahmu saja." Du Haking melangkahkan hatinya dan melegakan hatinya dan tersenyum. Ia berkata, "Kamu jangan selalu berpikir untuk mencari penyelamat itu setiap harinya. Tinggal saja di kota Jinling untuk menemani ibu. Setelah pembelajaran sekolah sudah dimulai, jika ibu tidak ada urusan lain, ibu akan menemanimu pergi ke Amerika. Setelah kamu menyelesaikan MBA, kita berdua kembali lagi bersama." Sujiyu tahu bahwa ibunya sedang mengawasi dirinya, tidak memberikan dirinya kesempatan untuk terus mencari penyelamat. Jadi dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata, "Iya, aku akan mematuhi perkataanmu." Akhirnya Du Haking menghela napasnya. Du Haking berpikir dalam hatinya, selama aku meninggalkan Jiyu di kota Jinling dan mengawasinya, dia seharusnya tidak akan bertemu dengan pria yang bertentangan nasib dengannya itu. Dengan begitu, setelah beberapa bulan kemudian, setelah dia pergi bersekolah ke Amerika, harapan untuk menemukan orang itu akan menjadi semakin tipis. Mungkin setelah beberapa saat dia akan bertahan melupakannya, namun Du Haking terlalu meremehkan tekad Sujiyu. Lagi pula meskipun Sujiyu memiliki kepribadian yang jauh berbeda dengan Du Haking, namun ia memiliki kegigihan dan kekerasan kepalaan yang sama dengan Du Haking. Du Haking mencintai Yi Changying selama bertahun-tahun, meskipun Yi Changying menolaknya berkali-kali, namun ia tidak pernah menyerah. Siapapun yang membujuknya tidak ada gunanya. Sujiyu ingin menemukan Yi Chen, bahkan jika semua orang menghalanginya, dia masih bertahan di dalam hatinya. Du Haking tidak akan menyangka bahwa orang yang ingin sekali dicari Sujiyu ternyata adalah pemuda yang mengendarai sepeda listrik yang dia temui hari ini di gerbang bekas kediaman Yi Changying. Pemuda itu saat ini tinggal di Thompson kelas atas, hanya berjarak 35 km jalan lurus dari mereka. Dia bahkan tidak tahu. Dia mengira selama dia membiarkan Sujiyu di kota Jinling itu akan membuat Sujiyu menghindari takdir malapetaka itu. Namun faktanya adalah sebaliknya. Keputusan ini malah membuat Sujiyu tinggal di sekitar bara api. Ketika Sujiyu telah menyembunyikan dorongan batinnya untuk sementara waktu dan memutuskan untuk tinggal di kota Jinling,
Xiao Weiwei masih sibuk dengan perusahaan etika Sangmei. Saat ini sudah malam hari. Xiao Weiwei secara resmi mengambil alih perusahaan etika Sangmei. Agar tidak mengecewakan Yi Chen, dia segera menggunakan waktu sepanjang sore untuk menghitung semua hutang perusahaan etika Sangmei. Pertama-tama dia mengeluarkan semua daftar wanita yang pernah ditipu oleh perusahaan etika Sangmei. Kemudian mengevaluasi kerugian mereka berdasarkan catatan partisipasi mereka dalam kegiatan. Kemudian menghitung jumlah total kompensasi yang harus dibayarkan. Kemudian dia menghubungi semua karyawan serta wanita etika yang pernah bekerja bersama dengan perusahaan etika Sangmei, menyuruh mereka datang untuk rapat. Pada saat yang sama dia juga meminta bantuan untuk menemukan kembali semua wanita etika yang telah mengundurkan diri dan dipaksa pergi ke KTP untuk menjadi wanita bar oleh mantan bos Liu Zhonghui. Pada waktu makan malam, seluruh perusahaan etika Sangmei telah dipenuhi oleh wanita etika. Sementara ada seratusan wanita etika yang bekerja di perusahaan etika Sangmei. Ditambah dengan mereka yang telah melarikan diri menggunakan uang untuk menebus diri dan juga yang dipaksa pergi ke KTP. Seharusnya ada 300-an total orang. Orang-orang menjadi wanita etika ini berusia 18 tahun sampai 25 tahun. Hanya sedikit yang melebihi 25. Tidak bisa dijamin bahwa semuanya sangat cantik, namun sebagian dari mereka masih terhitung cantik. Apalagi wanita etika ini setidaknya memiliki tinggi 165 ke atas. Tubuh mereka sangat proporsional dibandingkan profesi lain. Profesi ini lebih mementingkan penampilan. Hampir 300-an gadis muda cantik berkumpul bagaikan 300 ekor burung pipit yang berkicau tanpa henti. Mereka semua diberitahu bahwa perusahaan etika Sangmei telah mengubah kepemilikan dan meminta mereka untuk datang menyelesaikan semua hutang. Namun mereka tidak mengerti mengapa Liu Zhonghui begitu untung bekerja dengan perusahaan ini. Kenapa tiba-tiba berpindah tangan ke orang lain? Selain itu, mereka juga ingin tahu bagaimana perusahaan menyelesaikan tagihan dengan mereka. Apalagi mereka yang sudah lama meninggalkan ke perusahaan. Bahkan mereka juga tidak berharap bahwa perusahaan masih bisa membayar semua uang kepada mereka. Melihat ada begitu banyak orang, Xiao Weiwei juga sedikit gugup. Meskipun dia pernah menjalankan perusahaan, namun ketika di grup Xiao sebelumnya, ia juga pernah melihat dunia luar yang masih sedikit lebih kuat dari gadis-gadis yang hadir ini. Jadi dia menenangkan pikirannya, berbicara ke arah mikrofon. Semuanya harap tenang, rapat akan dimulai sekarang juga. Semua orang menjadi tenang, masing-masing membelalak menatap Xiao Weiwei, menunggu apa yang akan dikatakan. Xiao Weiwei berdeham dan berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama saya harus mengumumkan kepada semuanya bahwa semua saham perusahaan etika Sangmei telah dipindah tangankan ke nama saya. Di tangan saya ini ada perubahan departemen yang telah dikonfirmasi oleh industri. Semuanya bisa mengedarkan salinannya. Selain itu, kalian juga bisa memeriksa informasi pendaftaran bisnis saat ini dari perusahaan etika di web industri untuk melihat apakah pemegang saham atas nama Liu Zhonghui telah diganti menjadi Xiao Weiwei. Beberapa gadis yang duduk di barisan depan ruang konferensi segera mengambil salinan dokumen dan mengedarkannya. Banyak dari mereka langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk mencari informasi pendaftaran bisnis. Melihat ini, semuanya langsung mengerti bahwa ternyata Xiao Weiwei adalah bos baru perusahaan etika Sangmei. Orang yang tidak kenal Xiao Weiwei mulai bertanya-tanya dari mana asal gadis ini, bagaimana bisa dia menjadi pemilik baru perusahaan etika Sangmei. Gadis-gadis yang pernah bekerja dengan Xiao Weiwei bahkan lebih bingung. Mereka tidak mengerti kenapa Liu Zhonghui begitu kejam bisa memindahkan perusahaan ke tangan Xiao Weiwei. Hal pertama adalah Liu Zhonghui dan Chen Xiaopei telah membayar kembali sebagian uang yang mereka tipu dari kalian setelah sekian lama. Begitu perkataan ini dilontarkan, keributan terjadi di tempat. Seorang gadis bertanya, apa Liu Zhonghui dan Chen Xiaopei mengembalikan uangnya? Benarkah? Bagaimana mungkin mereka mengembalikan uang penghisapannya? Bagaimana mungkin? Xiao Weiwei berkata dengan serius, ini benar. Mereka berdua telah
dikirim ke KTP oleh kakak iparku untuk menghasilkan uang untuk penembusan dosa karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Chen Xiaopei menjadi pendamping dan Liu Zonghui menjadi pelayan. Mereka bekerja di tempat Ma Zongliang. Diperkirakan akan mulai bekerja malam ini. Jika kalian mengenal orang yang bekerja di sana, bisa menelepon untuk mengkonfirmasi. Beberapa wanita etika buru-buru mengeluarkan ponsel mereka untuk memastikan. Beberapa dari mereka mengirim pesan. Ada yang langsung menelpon. Tidak lama seorang gadis berseru, "Astaga, Liu Zonghui dan Chen Xiaopei, dua bajingan benar-benar pergi bekerja di KTP. Ini sungguh sangat memuaskan." Iya, sahabatku juga memberitahuku. Sudah dipastikan itu adalah mereka berdua. Seorang gadis yang mengenal Xiao Weiwei buru-buru bertanya, "Weiwei, apa latar belakang kakak iparmu? Kenapa memiliki kemampuan yang begitu hebat, bahkan dapat menyentuh Liu Zonghui?" "Kakak iparku," Xiao Weiwei terdengar dalam. Kemudian ia berkata dengan agak kagum, "Kakak iparku adalah pahlawan." Sebagian besar wanita di lokasi yang hadir telah banyak yang diganggu dan diperas oleh Liu Zonghui. Bisa dikatakan bahwa sudah membencinya sejak awal. Jadi setelah mendengar berita itu, mereka langsung bersorak dan bertepuk tangan. Setelah menunggu suara tepukan tangan mereka, Xiao Weiwei baru berkata, "Hal kedua adalah mengenai pembagian uang ini. Liu Zonghui dan Chen Xiaopei mengembalikan total sekitar 4 juta yuan. 500.000 yuan diantaranya dicadangkan untuk dana operasional perusahaan. Seterusnya 3.500.000 yuan sisanya akan dikembalikan kepada semua orang yang hadir." Semua orang terpana mendengar ini. Mereka benar-benar tidak menyangka. Hal pertama yang dilakukan Xiao Weiwei setelah mengambil alih perusahaan adalah mengembalikan 3,5 juta yuan itu kepada mereka. Xiao Weiwei terus melanjutkan, "Saya telah menghitung rasio pengembalian uang secara spesifik. Tentu saja uang ini tidak cukup untuk menebus semua kerugian semua orang. Namun setidaknya masih dapat memberikan kompensasi kepada semuanya. Nanti saya akan menunjukkan daftar kompensasi dan jumlah yang sesuai yang akan didapatkan jika semuanya tidak ada masalah, dan setelah menandatangannya, pihak keuangan kami akan segera membayarnya kepada kalian semua." Usai berbicara, Xiao Weiwei melanjutkan lagi, "Sejujurnya kami telah menarik uang sebanyak 3,5 juta yuan itu dari rekening kami. Setelah itu Xiao Weiwei mengedipkan mata pada keuangan yang berada di tidak jauh dengannya. Kemudian keuangan pergi ke ruangan sebelah bersama dengan beberapa pria kekar. Masing-masing pria kekar itu memegang koper besar di tangannya. Kemudian mereka membentangkan koper itu di atas meja konferensi di mimbar, memperlihatkan bundelan uang merah di dalamnya. Wanita sebanyak hampir 300 orang itu berteriak kegirangan. Bahkan di antara mereka ada yang berteriak, "Hidup Xiao Weiwei!" Segera setelah itu tepuk tangan meriah bergema di lokasi. Mulai saat ini Xiao Weiwei telah memenangkan hati dan dukungan dari gadis-gadis ini. Ia telah berhasil mengambil langkah pertama untuk mengambil alih perusahaan etika Sangmei. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini jangan lupa like. Jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.